Baik, Bapak Ibu, kita akan mulai sesi webinar siang ini tentunya sambil menunggu Bapak Ibu yang belum bergabung. Silakan bergabung. Nah, Bapak Ibu yang sudah bergabung, mari kita bisa mulai untuk mempercepat waktunya, untuk menghemat waktunya. Saya buka webinar di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Luar biasa. Baik, terima kasih Bapak Ibu peserta webinar sosialisasi CIC 2026. Selamat datang di program CIC 2026. Nah, Bapak Ibu, perlu kami sampaikan, jadi di siang hari ini kita akan mensosialisasikan salah satu program di CIC 2026, yaitu dengan kaitannya dengan 5S atau 5R stream. Nah, di mana nanti kita di salah satu kegiatan kita di CIC 2006, salah satu programnya adalah ada program 5S-nya. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi utama, tentunya izinkan saya untuk mengenalkan diri kembali. Ya, nama saya Ayat Edi. Jadi nanti saya akan bersama dengan Ibu Riza akan menemani Bapak Ibu selama 2 jam ke depan untuk menyampaikan tentang sosialisasi program CIC 2026 khususnya stream 5S atau 5R. Nah, tentunya kami berdua memang spesifikasinya lebih banyak di bidang manufaktur terutama terkait dengan 5R atau 5S ini. Baik Bapak Ibu, nanti di sesi pertama ada saya sendiri nanti yang menjelaskan urutan materinya, kemudian nanti di sesi dilanjutkan berikutnya oleh Ibu Risa. Sebelumnya kita mengenalkan kembali, tentunya ini banyak dari Bapak Ibu semuanya yang sudah memahami dari organisasi kami. Kami dari PKM Konsultan, salah satu pelopor gerakan peningkatan produktivitas dan kualitas melalui pengembangan sumber daya manusia di Indonesia tentunya. Nah, kami berdiri sejak 198 menemani dari klien-klien kami terkait dengan produktivitas dan kualitas. Nah, tentunya sebagai bagian dari komitmen PKM dalam mendukung gerakan peningkatan produktivitas dan kualitas untuk peningkatan kerja organisasi di Indonesia melalui improvement through people, sejak tahun 2024 menyelenggarakan Continuous Improvement Convention atau kami singkat dengan CIC. Nah, yakni satu ajang kompetisi tahunan di mana para peserta mempresentasikan proyek continuous improvement yang telah diimplementasikan dan memberikan dampak positif bagi organisasi atau perusahaannya. Nah, Bapak Ibu, agar lebih mengenal lebih dalam tentunya di website kami di pkm.co.id, Bapak Ibu bisa melihat apa yang ada di organisasi kami, baik dari sisi materi-materi training dan pengalaman-pengalaman kami tentunya, monggo silahkan dikunjungi website-website kami. Nah, berikutnya Bapak Ibu terkait dengan CIC sendiri. Nah, CIC sendiri itu merupakan ajang kompetisi di bidang productivity dan quality improvement untuk perusahaan-perusahaan di seluruh Indonesia yang diselenggarakan oleh PKM Konsultan dengan mengedepankan asas integritas dan objektivitas dalam penilaiannya. Nah, CIC ini juga merupakan forum dalam mengapresiasi perusahaan yang telah menunjukkan komitmennya dalam membangun budaya mutu di perusahaan dengan melibatkan karyawan dalam kegiatan improvement baik di dalam kategori individu, tim maupun organisasi. Jadi apa yang ada di 2026? Nah, tentunya yang pertama kami sampaikan kepada perusahaan-perusahaan yang di edisi 2024 dan 2025 sudah bergabung bersama kami di dalam program Continuous Improvement Convention. Di antaranya perusahaan-perusahaan yang sudah banyak bergabung di kesempatan kita. Nah, tentunya kepada Bapak Ibu yang baru bergabung, harapannya di 2026 ini jangan tertinggal gitu ya. Nah, di mana perusahaan-perusahaan ini di 2024, 2025 juga sudah menyampaikan proyek-proyek improvementnya yang berkaitan langsung dengan bagaimana impact langsung kepada perusahaannya. Nah, sekali lagi terima kasih kepada perusahaan yang sudah mendukung kami. Nah, tentunya kami harapan besar kepada Bapak Ibu yang belum bergabung bisa bergabung di edisi 2026. Nah, di edisi 2026 terkait dengan CIC ini kita akan mengenalkan Bapak Ibu CIC kita itu terkait dengan objektivitasnya apa itu ya, objektivitasnya. Yang pertama itu terjadinya proses pembelajaran atas sharing best practices
dari berbagai perusahaan dalam menjalankan dan memanajemeni kegiatan continuous improvement. Nah, kemudian program yang lain tentunya mendapatkan perspektif atau insight dari masukan point for improvement dari para pakar quality, di mana pakar quality ini akan berbagi bagaimana melakukan improvement yang berdampak pada kemajuan bisnisnya. Nah, kemudian memberikan apresiasi kepada individu, tim, dan perusahaan yang telah berprestasi atau menghasilkan karya improvementnya melalui ajang kompetisi, gitu ya. Nah, kemudian tentunya program objektifnya juga berperan serta dalam membangun budaya continuous improvement dalam berbagai pendekatan menuju Indonesia yang lebih maju. Berikutnya di CIC 2026 ini, tema kita adalah Ignite Innovation for Better Quality and Productivity. Nah, tentunya nyala api inilah yang harus kita jaga menyala di organisasi kita. Bapak Ibu, apa saja yang harus kita pahami? Nah, tentunya peserta Continuous Improvement Convention yang ada kita akan lakukan di Bandung ini diantaranya nanti ada peserta CI Convention dari oleh perusahaan-perusahaan, ya, diikuti oleh perusahaan-perusahaan dari berbagai industri di Indonesia yang telah memiliki komitmen dalam peningkatan produktivitas, kualitas, dan kinerja organisasi melalui pengembangan sumber daya manusia. Nah, kemudian bisa juga menjadi observer. Jadi pesertanya jadi observer, ya. Kalau observer CI Convention di sini memberikan kesempatan peserta sebagai observer itu baik individu ataupun nanti mewakili perusahaannya mengenal dan benchmarking bagaimana membangun budaya improvement di perusahaan tersebut. Nah, hal lain manfaat yang Bapak Ibu akan dapatkan dalam mengikuti atau menghadiri acara di CIC tersebut, tentunya pertama memahami bagaimana melakukan improvement dan mengelola tim improvement. Nah, tentunya bisa secara individu ataupun tim di internal organisasi. Juga bagaimana mengevaluasi seberapa baik organisasi yang telah membangun budaya improvement dibanding perusahaan lain melalui sesi benchmarking. Nah, juga bagaimana nantinya belajar praktik terbaik, mendapatkan pengetahuan praktis bagaimana meningkatkan kinerja organisasi. Juga ada sesi networking, di mana Bapak Ibu diberikan kesempatan membangun relasi dengan praktisi dan ahli di bidang improvementnya. Juga ada pengetahuan baru bagaimana nantinya juga Bapak Ibu berkesempatan memperluas pengetahuan berbagai pendekatan improvement di perusahaan, juga mendapatkan inspirasi untuk menerapkan ide-ide praktis yang relevan di dalam organisasi. Dan tentunya yang tidak kalah penting bagaimana nantinya menambah pengetahuan bagaimana strategi membangun budaya mutu di perusahaan. Nah, itu tersebut adalah manfaat Bapak Ibu yang nantinya bisa ada di CIC 2026. Nah, kemudian, Bapak Ibu yang perlu diketahui dan jangan sampai lupa ini, waktu dan tempatnya adalah kali ini di 2026, mohon dicatat di kalendernya, bisa ditandain, ditemin atau dimerahin supaya tidak terlewat atau terlupakan. CI Convention 2026 ini akan hadir di Kota Bandung tentunya. Dan kita akan mulai itu dari hari Selasa, Rabu, dan Kamis, tanggal 20, 21, 22 Oktober 2026. Nah, Bapak Ibu sekali lagi mohon dicatat, kemudian juga mohon segera untuk mendaftar sebagai pesertanya gitu ya. Nah, tepatnya di mana gitu ya? Tepatnya adalah di Hotel Haris, Haris Hotel dan Convention Festival Citylink. Tentunya di Kota Bandung, Bapak Ibu yang sudah sangat familiar sekali, di mana CIC 2006 ini hadir di Kota Bandung dengan membawa semangat improvement baru. Jadi Bandung bukan hanya tempat untuk menampilkan proyek improvement, tapi untuk menyalakan api perubahan, menunjukkan semangat untuk terus berjuang, berkreasi, dan melakukan terobosan besar breakthroughs di organisasi masing-masing. Nah, mungkin sedikit cerita melenceng dari sini, kalau Bapak Ibu hari-hari terakhir pernah mendengar namanya Persib Bandung gitu ya, yang secara luar biasa 3 tahun berturut-turut, kalau kita bisa pelajari bersama, nah klub Persib Bandung itu tidak terlepas dari bagaimana melakukan improvement yang luar biasa. Dari tahun ke tahun lebih baik, sehingga semua target tercapai dengan luar biasa. Makanya tepat suasananya, tepat kotanya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu harapannya yang sudah bergabung,
jangan lupa di hari, tanggal, dan lokasinya. Nah, ini tepatnya di Hotel Haris and Convention Festival Citylink. Saya lanjutkan. Jadi apa yang nantinya didapatkan Bapak Ibu juga di sana, gitu ya? Ada yang namanya nanti disediakan beberapa stream, ya. Stream ini kegiatan pemaparan project improvement dari berbagai perusahaan, kemudian menghadirkan 7 stream yang dibuat secara spesifik untuk mewadai project improvement dengan pendekatan yang spesifik juga. Nah, di antaranya ada stream PDCA, kemudian stream design thinking, stream lean, stream suggestion system, stream TPM, juga ada stream DMIC, dan yang tentunya tidak kalah penting ada stream 5S, 5R yang hari ini kita detail dan jelaskan. Nah, tentunya setiap stream tersebut dievaluasi oleh expert di masing-masing bidang dengan kriteria penilaian sesuai jenis pendekatan improvement yang digunakan. Bapak Ibu, berikutnya, nah tentunya ini kebanggaan kami, ya, kebanggaan kami CIC stream DMIC di CIC 2026 ini secara resmi mendapatkan endorsement dari International Quality Federation. Nah, di mana kehadiran dukungan ini akan membawa semangat standar kualitas global ke panggung CIC 2026. Menempatkan karya inovasi Anda dalam ekosistem continuous improvement dalam skala internasional. Nah, kemudian Bapak Ibu juga akan mendapatkan nantinya ada kesempatan sesi knowledge sprint, di mana sesi ini adalah sesi sharing dari praktisi mengenai success story dalam mewujudkan operational excellence serta pengenalan manajemen teknik sebagai enabler organisasi yang berhasil. Nah, knowledge sprint sendiri memberikan insight praktis dan teruji yang bisa membantu organisasi siap menghadapi tantangan bisnis yang bergerak cepat. Nah, ini tentunya ini secara free juga nanti diberikan di program CIC yang Bapak Ibu bisa gabung. Nah, kemudian selain knowledge sprint juga ada SME singkatan yang dari kami. Nah, biasanya dari subject matter expert forum di sini ada sesi quick learning. Nah, di mana konsultan-konsultan dari PKM akan berbagi pengalaman, berbagi pendekatan productivity quality improvement-nya yang dikemas dalam simulasi atau game yang fun dan interaktif. Nah, tentunya Bapak Ibu yang sebelumnya sudah pernah mengikuti, sudah tidak asing lagi, tetapi di tahun-tahun ini juga kita ada informasi atau improvement yang lebih baru lagi. Akan ada 7 kelas short training secara paralel yang Bapak Ibu bisa pilih. Di antaranya ada kelas Lean, kelas 5S atau 5R, kemudian kelas Design Thinking, ada kelas Suggestion System, ada kelas Plan, Do, Check, Action atau disingkat PDCA, kemudian juga ada kelas Total Productive Maintenance atau TPM, juga ada kelas DMIC sendiri. Nah, 7 kelas inilah yang nantinya Bapak Ibu juga bisa pilih pada saat ada sesi subject matter expert. Nah, Bapak bisa temukan apa lagi Bapak Ibu yang lain? Nah, tentunya di hari ketiga Bapak Ibu ada program experiential learning di sini. Dalam CIC ini peserta mendapatkan kesempatan mengikuti pembelajaran berbasis pengalaman langsung. Bagaimana melalui kegiatan benchmarking atau industry visit serta collaboration and alignment game. Jadi ada pilihan dari Bapak Ibu nanti peserta apakah di hari ketiga program kita di tanggal 22-nya nanti ada yang Bapak Ibu boleh mengikuti benchmarking atau visit ke industri atau memilih mengikuti collaboration and alignment game. Nah, lebih jelasnya di opsi 1 seperti apa? Opsi 1 yaitu collaboration and alignment game di sini. Nah, di program CIC ini adalah satu-satunya acara konvensi yang melibatkan seluruh peserta dalam kegiatan Olympic Game. Nah, kegiatannya kompetitif untuk meningkatkan alignment, communication, and collaboration bagi perusahaan. Nah, tentunya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu semuanya untuk engagement, membangun engagement dengan teman-teman peserta dari perusahaan-perusahaan lain. Nah, ini menjadi ajang yang langka buat Bapak Ibu semuanya. Sambil rekreasi, bersimulasi, mengenal teman, juga bagaimana nantinya kita membangun koneksi dengan teman-teman yang lain. Nah, hal lain, opsi 2 adalah Bapak Ibu bisa memilih yang namanya industry visit. Di mana industry visit di sini,
sebagai bagian dari rangkaian Continuous Improvement Convention tahun 2026 ini, kami membuka akses eksklusif bagi para peserta untuk mengunjungi beberapa perusahaan top tier lintas industri untuk belajar langsung bagaimana mereka membangun budaya continuous improvement untuk kemajuan perusahaannya. Nah, jadi tentunya Bapak Ibu, jika nanti jadi peserta, tentunya bisa memilih apakah ikut collaboration alignment game atau ikut dalam program industry visit. Nah, tentunya di sela-sela hal tersebut, tentunya Bapak Ibu di program CIC ini juga ada acara atau konsultan partner namanya. Ya, di sini Anda secara individu atau mewakili company berkesempatan berkonsultasi secara gratis atau free mengenai metodologi, strategi atau bagaimana memanajemeni kegiatan improvement dengan 20 lebih konsultan ahlinya di bidang produktivitas dan kualitas Indonesia selama konvensi, baik dari hari 1, hari kedua, hari ketiga, yang sudah disediakan oleh para panitia. Nah, hal lain, Bapak Ibu juga nanti bisa mengikuti khusus di D2 ada program yang namanya FGD. Nah, di sini PKM Konsultan akan memfasilitasi kegiatan fokus group discussion di sini, di mana para pimpinan perusahaan, manajer atau komite, atau bahkan koordinator atau penggerak continuous improvement di perusahaan bisa berdiskusi bagaimana strategi membangun budaya continuous improvement di perusahaan dan memastikan sustainability-nya secara continuous improvement di perusahaan tersebut bisa berjalan dengan baik. Nah, kemudian Bapak Ibu, sekali lagi jangan lupa temukan juga ya. Bapak Ibu dalam menyampaikan nanti mengikuti kegiatannya, mengikuti lombanya, nah tentunya kami juga akan membantu Bapak Ibu dalam membuat format presentasinya. Nah, nanti silahkan apakah mau mengadopsi template yang kami berikan atau nanti ada template lain yang nantinya tentunya juga ada bisa menjadi pertimbangan dari Bapak Ibu semuanya untuk mengedepankan supaya nanti bisa diperhatikan oleh para juri bagaimana, gitu ya. Nah, di sini terkait dengan format presentasinya kami fleksibel gitu ya, tidak kaku-kaku harus mengikuti template yang kami sediakan. Tetapi kalau Bapak Ibu mengikuti, monggo silahkan saja seperti yang tertampil di gambar. Nah, template-nya seperti apa? Tentunya nanti bisa lebih dalam, bisa diikuti di sesi berikutnya. Nah, yang perlu kami informasikan dalam program CIC 2026 ini, Bapak Ibu, kami menjunjung tinggi etik dan compliance kami, di mana anti bribery policy-nya di sini, juri dan peserta CIC tidak diperkenankan memberikan, menawarkan, atau meminta sesuatu yang berharga, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masing-masing pihak yang dapat mempengaruhi objektivitas penilaian hasil konvensi. Nah, tentunya dari kami sebagai penyelenggara juga sudah menyediakan para juri-juri yang sudah sangat berintegritas tentunya, ya. Bapak Ibu, hal lain tentunya yang perlu dipahami di sini, Bapak Ibu, kami akan jelaskan agendanya, ya. Agenda di CIC 2026 ini akan diikuti seperti apa. Jadi di Selasa 20 Oktober 2026 itu D1 akan dimulai dengan registrasi, nah, sekaligus ada penyediaan coffee break di sana. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan acara opening ceremony. Kalau kita perhatikan di video tadi, di tahun 2025 opening ceremony kita mengedepankan budaya dari daerah. Ya, waktu itu kita mengedepankan tarian reog Ponorogo gitu ya, atau dikenal dengan reog Ponorogo. Nah, kemudian berikutnya dilanjutkan dengan knowledge sprint, tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, ini bebas, Bapak Ibu bisa mengikuti di knowledge sprint, bisa milih dengan beberapa ahli yang sudah disiapkan. Nah, kemudian jadi nanti juga disediakan ada makan siang di sana. Nah, kemudian ada sesi subject matter expert forum. Nah, di mana sudah disiapkan juga stream-streamnya, tinggal Bapak Ibu bisa pilih nanti masuk ke stream mana. Yang dari 7 yang kami sediakan tadi, kemudian ada coffee break, setelah coffee break ada rehearsal, juga ada waktu konsultan corner free. Ya, Bapak Ibu boleh curhat di sana terhadap bagaimana mengedepankan untuk organisasinya terkait dengan produktivitas dan kualitasnya termasuk dari project improvement-nya.
Dan itu yang di D1. Kemudian Bapak Ibu di D2 itu hari Rabu 21 Oktober 2026 kita akan mulai konvensinya. Kompetisinya akan dimulai dari pukul 8 sampai pukul 5 sore. Di mana nantinya ada juga konsultan corner di sana. Nah, kemudian juga ada FGD-nya. Nah, kemudian di D3 tadi sudah saya jelaskan di akhir sesi sebelum penyampaian agenda, ada experiential learning di mana ada opsi mengikuti kegiatan alignment game atau collaboration game atau mengikuti program industry visit atau benchmarking. Nanti tinggal pilih mendaftarkan. Nah, tentunya juga pendaftaran terkait dengan opsi 2, industri visit ini karena keterbatasan tempat di industri yang kita akan datangi, maka Bapak Ibu yang berkesempatan mendaftar dulu itu adalah yang mendapatkan rezeki, gitu ya. Jadi yang mendapatkan ke belakang bisa akan dialihkan kepada collaboration game-nya. Nah, kemudian di sesi berikutnya setelah semuanya kembali ke hotel, ada sesi konsultan corner, ada sesi juga gala dinner nantinya sambil menunggu Bapak Ibu bisa bercengkrama dengan rekan, dengan engagement dengan beberapa kenalan baru tentunya, dan akan diakhiri dengan prosesi awarding dan closing ceremony. Nah, ini adalah penjelasan kaitannya dengan CIC 2026 yang PGM jalankan untuk di hari-hari yang akan datang. Nah, tentunya berikutnya adalah bagaimana Bapak Ibu nanti sesi ketentuan project improvement ini akan lebih detail, lebih jelas. Ini perlu konsentrasi tingkat tinggi juga buat Bapak Ibu semuanya. Jangan ada yang ngantuk, jangan ada yang terlena. Kalau yang terlena nanti kita sayang ya ketinggalan gitu, ataupun nanti bisa jadi Bapak Ibu bisa kelewat informasinya. Nah, untuk sesi ini akan dijelaskan oleh rekan saya, tentunya yang tadi sudah saya spill di depan. Nah, Ibu Risa Lestari, salah satu konsultan dari PGM. Untuk itu waktu dan tempat, dan kita beri tepuk semangat untuk Bu Risa Lestari, silakan. Baik, terima kasih. Semangat pagi Bapak Ibu. Dijawab dengan pagi, pagi, pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Masih semangat ya Bapak Ibu ya. Nah, tadi Pak Ayat sudah menyampaikan terkait CIC itu apa gitu ya dan agendanya ngapain aja. Nah, sekarang saya akan bahas khusus terkait project improvement-nya gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, nah ini ketentuan untuk project improve-nya Bapak Ibu. Nah, yang pertama dimohon untuk projectnya itu yang sudah dikerjakan itu di tahun 2024 sampai 2026 gitu ya. Jadi sebelum tahun 2024 itu jangan dijadikan materi nanti untuk disampaikan di CIC gitu ya. Dan topik itu belum pernah atau materi itu belum pernah dipresentasikan di acara konvensi nasional lainnya gitu misalkan ya. Kemudian yang kedua untuk project submission-nya itu ada dua yang disubmit gitu ya. Yang pertama itu abstrak gitu, yang kedua adalah presentasi PowerPoint-nya gitu ya. Nah, ukuran filenya maksimal di 250 mega dan itu sudah termasuk video ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon nanti slide-nya juga disesuaikan jumlahnya gitu ya karena durasi presentasinya hanya 15 menit gitu ya. Nah, silakan nanti disesuaikan gitu ya. Kemudian untuk durasi sendiri seperti yang sudah saya sampaikan tadi gitu ya untuk project individu kayak stream SS gitu ya dan tim 5S ini masuk yang kategori tim gitu ya. Waktunya hanya 15 menit di presentasi dan 15 menit untuk diskusi gitu ya, Q&A gitu ya. Nah, untuk project yang organisasi atau perusahaan gitu ya, company gitu ya, 30 menit presentasi dan 30 menit untuk tanya jawab. Nah, yang termasuk perusahaan atau yang kategori company itu yang mana? Yang kayak tadi TPM dan Lean contohnya. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, batas akhir pengumpulannya adalah di 20 September 2026 atau 1 bulan ya maksimal sebelum hari H gitu ya di 20 Oktober. Oke, nah bagaimana yang namanya kita submit project? Tentunya ya Bapak Ibu ya ada kriteria penilaiannya. Nah, kriterianya seperti apa? Oke, nah ada 4 kategori besar untuk menilai
project yang kita submit gitu ya ke CIC-nya PGM gitu ya. Nah, yang pertama itu dari kategori tata kelolanya si 5R sendiri. Nah, saya punya singkatan Bapak Ibu ya, waktu dulu di perusahaan gitu ya, terkadang kan lupa gitu R1, R2 apa. Nah, saya ada singkatan tuh Bapak Ibu. Saya biasa menyingkatnya dengan RI, RA, RE, RARA gitu ya. Ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Itu lebih gampang dulu saya menghafalnya seperti itu gitu ya. Kadang suka ada manajemen lewat tiba-tiba R1 apa, R2 apa. Nah, kita ngeblank. Nah, jadi saya hafalin seperti itu. Boleh dicoba, silakan gitu ya. Dari kategori yang pertama, tata kelola 5R-nya itu ya, parameter yang general gitu ya, ada dua Bapak Ibu. Ada semangat improvementnya seperti apa gitu ya. Apakah improve ketika disuruh aja misal, atau memang itu sudah merupakan culture kita nih sehari-hari. Jadi nggak disuruh pun, nggak ada audit atau nggak ada visit dari klien misalkan, ya kita tetap improve karena sudah jadi budaya. Nah itu nanti ada poin penilaiannya sendiri gitu ya, dari poin 1 sampai 5 gitu ya. Kemudian yang kedua, dari sisi manajemennya Bapak Ibu, supportnya itu gimana ke tim improvement gitu ya. Apakah supportnya minim sekali misalkan, atau sampai disediakan pelatihan misal gitu ya, atau refreshment training misal gitu ya. Nah, itu nanti akan dinilai juga di hal itu gitu ya. Nah, yang ketiga dari goals-nya gitu ya, targetnya. Apakah di awal sudah dijelaskan sasaran 5R-nya apa gitu ya? eh, Latar belakangnya apa? Nah, itu harus clear di depan Bapak Ibu. Ya, itu juga ada penilaiannya sama gitu ya. Kemudian untuk kategori besar yang kedua itu dari segi R1 dan R5-nya itu kita masing-masing akan menilai dari segi pemahamannya dan juga dari segi implementasinya tentu saja. Ya Bapak Ibu ya. Nah, masing-masing sendiri-sendiri gitu ya. Intinya esensinya ringkas itu apa? Ringkas adalah membuang barang yang tidak perlu. Lah nanti ada gradasinya tuh dari poin 1 sampai poin 5 gitu ya. Kemudian yang kedua rapi. Rapi itu adalah esensinya, semua barang harus ada identitasnya, ada tempatnya, ada standar penyimpanannya. Nah, itu rapi gitu ya. Nah, nanti dari segi pemahaman, dari segi implementasi seperti apa gitu ya. Kemudian resi. Resi itu ada yang menganggap resi hanya sebatas bersih-bersih, nyapu ngepel gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi sebenarnya esensi yang paling penting resi itu adalah sampai menemukan sumber pengotor. Bahkan kita bisa bersih-bersih sambil inspection gitu ya, sambil bisa menemukan potensi-potensi yang mengarah ke resiko safety misal gitu ya. Nah, tadi nanti di resi itu sendiri pemahamannya dan juga dari segi implementasinya seperti apa gitu ya. Nah, yang keempat, rawat. Bagaimana kita disiplin gitu ya, menerapkan 3R yang pertama gitu ya. Rawat itu melakukan R1, R2, dan R3-nya secara rutin gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu bagaimana dari segi pemahamannya, dari segi implementasinya. Nah, itu seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah R yang kelima itu rajin. Kepatuhannya seperti apa dari segi pemahamannya dan juga implementasinya gimana gitu ya. Misalkan sampai dibentuk komite segala macam. Nah, itu kan salah satu untuk menjaga 5R tetap sustain gitu ya Bapak Ibu ya. Untuk kategori besar yang ketiga itu adalah benefitnya dari sisi tangible dan intangible-nya gitu ya. Tangible artinya bisa diukur Bapak Ibu ya, kuantitatif, bisa dicek dari KPI gitu ya, P, Q, C, D gitu ya, productivity, quality, cost dan delivery misalkan gitu ya, sampai mengarah ke arah itu, ke arah KPI misalkan gitu ya. Kemudian intangible. Intangible ini tidak bisa dikuantifikasi tapi kita bisa merasakan Bapak Ibu. Contohnya apa? Perubahan budaya kerja gitu ya, kesadaran manpower gitu ya, tanpa disuruh pun mereka sudah melakukan 5R gitu ya, awal shift, akhir shift, rutin gitu, nggak cuman melakukan 5R misalkan ketika oh Jumat bersih aja gitu ya, tapi sudah menjadi budaya sehari-hari yang dilakukan oleh karyawan gitu ya, atau semua orang yang ada di perusahaan gitu, Bapak Ibu ya, entah di operasional maupun di non operasional gitu ya. Nah, yang terakhir ini adalah virtual Genba Bapak Ibu gitu ya. Jadi akan dilakukan maksimal 1 bulan sampai dengan 2 minggu sebelum CIC, sebelum hari H CIC gitu ya. Nah, ini gimana nanti apa namanya, kita ada virtual lewat Zoom gitu ya, live gitu ya, bukan video yang dikirimkan ke PGM, bukan. Nanti akan PGM bantu koordinasi gitu ya antara juri dengan eh, tim yang eh, tim yang akan submit project 5R-nya gitu ya. Nanti sambil virtual, sambil ditanya-tanyain sama juri. Nah, untuk koordinasinya nanti PKM yang akan bantu. Janjian dulu gitu ya, mau kapan, jam berapa. Nah, kayak gitu. Nah, harapannya ada device yang bisa dibawa-bawa Bapak Ibu. Jadi kita bisa langsung lihat areanya gitu ya, muter gitu ya. Nah, harapannya seperti itu. Nah, itu untuk kriteria penilaian VSC di 2026 ini. Gitu ya.
Nah, selanjutnya apa yang perlu disubmit? Nah, yang pertama jelas abstrak, Bapak Ibu ya. Nah, ini ada template-nya gitu ya. Silakan di cover ini silakan ditulis dari tim mana, nama timnya gitu ya, PT-nya dari perusahaan mana, dan jangan lupa insert company logonya gitu ya kan karena kita membawa nama perusahaan gitu ya. Nah, apa aja sih dalam abstrak gitu ya? Ada isinya itu adalah satu halaman cover dan satu halaman abstrak gitu ya. Dan per halaman akan dibedakan mana yang kategori individu, tim maupun mana yang company gitu ya Bapak Ibu ya. Dan tipe projectnya sesuai stream yang tadi disampaikan Pak Ayat, ada beberapa stream yaitu ada SS yang individual, 5S, PDCA, DMAIC, Design Thinking itu yang tim, dan TPM dan Lean yang untuk kategori perusahaan atau company gitu ya. Nah, yang keempat itu standar penamaan file ketika Bapak Ibu submit nih ke PKM gitu ya. Contohnya bisa dilihat di bawah gitu ya, CIC 2026 diikutin abstrak, kemudian streamnya apa, 5S gitu misalkan, kemudian nama perusahaan gitu ya, kemudian nama timnya gitu. Itu adalah standar penamaan filenya agar kami lebih mudah juga nanti ketika record gitu ya Bapak Ibu. Kemudian ini adalah detail dari abstraknya sendiri gitu ya. Silakan diisi kategori proyeknya apa, judul proyeknya apa gitu ya. Misalkan menurunkan defect atau seperti apa, monggo silakan. Nama perusahaannya dari mana, nama timnya apa gitu ya. Cari yang lucu gitu, bukan lucu, yang unik gitu ya. Mungkin ya yang ada esensinya gitu bagi Bapak Ibu gitu ya. Kemudian misalkan tim leadernya siapa, anggotanya siapa gitu ya. Kemudian jelaskan singkat saja mengenai perusahaan dan juga tim Bapak Ibu ya, berperan sebagai apa gitu ya. Di sebelah kanan ya, silakan dimasukkan foto timnya gitu ya. Nah, kemudian apa aja di dalam abstrak? Nah, maksimal di 300 kata, Bapak Ibu ya. Jadi isinya tentang apa? Isinya tentang rangkuman, rangkuman dari proyek keseluruhan yang kita kerjakan gitu ya, dari mulai masalahnya apa gitu ya. Dampak dari masalah itu sampai mempengaruhi ke perusahaan itu apa gitu ya. Kemudian yang dilakukan kita itu apa? Rencana penanggulangan kita lakukan apa? Kemudian hasilnya gimana? Dan manfaatnya jangan lupa dari sisi tangible dan intangible benefitnya tadi yang saya jelasin di depan, yang bisa diukur atau yang kedua yang tidak bisa diukur namun bisa dirasakan, seperti kesadaran karyawannya, gitu ya. Nah, itu adalah abstraknya yang harus disubmit. Nah, yang kedua kita harus submit apa? Yang kedua harus submit template projectnya. Ini main template-nya, gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama template-nya ini tidak saklek ya sekali lagi Bapak Ibu ya. Boleh Bapak Ibu modifikasi silakan. Silakan dimodifikasi sesuai keperluan. Namun perlu saya ingatkan, harap disesuaikan dengan durasi. Nah, durasinya itu hanya 15 menit. Jadi Bapak Ibu harus mempertimbangkan itu. Ya, ngapain kita detail gitu ya banyak-banyak tapi ternyata bukan detail ya, maksudnya terlalu banyak slide tapi kita tidak bisa menyampaikan full. Nah, maksud saya lebih baik intinya yang penting-penting silakan yang bisa tercover dalam waktu 15 menit saat present, monggo nanti dicek gitu ya, di review lagi gitu ya. Kemudian tadi sudah saya sampaikan filenya tidak banyak, hanya di maksimal 250 megabyte gitu ya. Dan itu pun sudah termasuk video. Nah, video ini kadang kan ukurannya gede ya Bapak Ibu ya. Nah, ini tolong diperhatikan juga gitu ya. Nah, ini standar penamaan sama seperti yang saya sudah jelaskan tadi di depan ya, nama perusahaannya, nama timnya. Monggo silakan diikutin sesuai ketentuan untuk standar penamaan file agar kami lebih mudah koleknya, gitu ya. Kemudian ini adalah template utamanya ya. Di depan silakan Bapak Ibu tulis proyeknya judulnya apa, gitu ya. Meningkatkan, menurunkan boleh, monggo silakan, gitu ya. Kemudian nama timnya siapa, dari perusahaan mana, dan silakan masukkan logo perusahaannya, gitu ya. Nah, yang kedua silakan masukkan struktur organisasi, Bapak Ibu, gitu ya. Leadernya siapa, membernya siapa, termasuk fotonya juga, gitu ya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu jelaskan latar belakang, gitu ya. Latar belakang kenapa mengambil judul itu, gitu ya. Misalkan ada isu apa nih Bapak Ibu, ada isu apa di perusahaan, gitu ya. Kemudian Bapak Ibu juga sertakan, boleh sedikit tentang company profilnya, ringkas saja, nggak apa-apa, silakan, gitu ya. Kemudian target dari penerapan 5R atau 5S ini apa di perusahaan Bapak Ibu, gitu ya. Tentunya beda-beda setiap perusahaan ataupun setiap departemen, gitu ya. Kemudian garis besar programnya seperti apa, timelinenya, mulai dari di awal misalkan menyusun struktur organisasi, gitu ya, campaign-campaignnya, nah itu silakan, promosinya monggo silakan, ditentukan timelinenya, garis besar penerapan project 5R tersebut, gitu ya. Kemudian yang kedua, yang namanya project improvement selalu ada yang namanya before after, gitu ya, untuk melihat
seberapa perubahan sebelum dilakukan perbaikan dan setelah dilakukan 5S gitu ya. Nah, jumlah fotonya silakan disesuaikan gitu ya dengan kebutuhan presentasi gitu ya. Isinya untuk yang kondisi before itu silakan jelaskan kondisi terakhirnya, current conditionnya seperti apa. Kemudian saat melakukan proses ringkas gitu ya, Bapak Ibu ada kesulitan apa, tantangannya apa, monggo silakan. Tantangan yang mungkin paling paling berasa gitu ya, paling vital, monggo silakan ditulis gitu ya. Kemudian di sebelah kanan ada foto afternya gitu ya, boleh foto, boleh video, tidak apa-apa. Silakan monggo disesuaikan lagi dengan presentasinya gitu ya, durasi dan eh, kuantitinya gitu ya, ukurannya tadi. Nah, yang sebelah kanan, strategi apa yang Bapak Ibu lakukan nih untuk mendapatkan hasil ini, strateginya apa? Kemudian hasilnya apa dari penerapan yang sudah dilakukan, dari proyek yang sudah diimplementasikan, penerapannya itu hasilnya seperti apa? Monggo silakan ditulis seperti itu, gitu ya. Nah, ini saya sampaikan contoh aja sekilas gitu ya, before afternya, current conditionnya contoh misalkan barangnya belum dipilah tuh, semuanya masih tumpuk-tumpukan gitu ya. Nah, tantangannya apa nih saat melakukan ringkas? Yaitu terkadang ada mindset gitu ya, budaya menumpuknya manpower itu orang-orang, termasuk saya dulu gitu ya, masih melekat gitu. Jadi semuanya merasa barang-barang itu penting, jadi sayang untuk dibuang gitu. Nah, itu biasanya tantangan basic ya kalau kita melakukan proses ringkas gitu ya. Nah, yang kedua, apa nih yang dilakukan nih? Gitu ya. Yang contohnya misalkan kategorikan dulu barangnya itu dipilah dulu, itu dipakai atau enggak gitu ya. Kalau Bapak Ibu ragu-ragu, silakan kasih label merah misalkan seperti itu ya. Saya yakin Bapak Ibu punya strategi masing-masing mau seperti apa gitu ya. Kasih label merah untuk yang ragu-ragu, setelah itu masukkan ke area karantina. Nah, setelah di area karantina juga jangan lama-lama di situ, tapi segera putuskan itu mau dibuang atau mau diperbaiki atau misalkan bisa disimpan gitu ya, bisa masih ada hubungannya dengan kerjaan. Nah, monggo silahkan gitu ya. Nah, hasilnya apa? Ketika sudah dilakukan, strategi itu dilakukan, maka barang sudah dipilah dan yang ada di area kerja hanya barang yang memang digunakan untuk bekerja daily-nya gitu ya. Yang lain-lain yang tidak digunakan sudah tidak ada di area tersebut gitu ya, Bapak Ibu. Ini contoh saja. Nah, untuk yang kedua di tahap rapi sama caranya gitu ya. Sebelah kiri silakan tampilkan current condition dan tantangannya apa yang paling mengena gitu ya. Sebelah kanan silakan tampilkan strategi dan juga apa namanya hasilnya, hasil dari penerapan tahap rapi. Ini contoh aja. Sekali lagi saya ingatkan jangan terjebak oleh jebakan rapi. Seolah-olah ditata dengan rapi. Nah, itu belum tentu rapi gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini contohnya diletakkan di dalam lemari gitu ya. Apa namanya tantangannya memang nggak ada identitasnya yang harus masuk di lemari itu barangnya apa aja nih. Nah, itu harus ada di situ dulu. Nah, akhirnya dilakukanlah di kondisi yang sebelah kanan, ini kondisi after gitu ya. Dianalisa dulu frekuensi penggunaan barangnya ya. Misalkan ada yang barang digunakan harian, mingguan, nah itu monggo silakan. Setelah itu kasihlah address masing-masing. Ketika bentuknya lemari seperti ini dan isinya barangnya banyak, monggo boleh dituliskan pakai label seperti di gambar gitu ya, pakai kertas warna putih bahwa isi lemari itu adalah ini gitu ya. Kemudian dan maksimal minimal maksimalnya berapa di situ. Jadi tidak tidak boleh semuanya isinya pulpen semua gitu ya, mentang-mentang dipakai setiap hari isinya pulpen semua satu lemari enggak. Kita tentukan minimal dan maksimalnya gitu ya. Kemudian untuk yang tahap resik, nah biasanya tahap resik ini orang-orang kebanyakan gitu ya, orang-orang operasional terutama yang di lapangan menganggap yang penting kita nyapu ngepel itu sudah bersih-bersih gitu ya Bapak Ibu ya, padahal tidak gitu ya. Jadi esensinya resik nggak hanya bersih-bersih, tapi sampai bersih-bersih sambil cleaning ya, sambil inspection misalkan, sambil membaca potensi-potensi bahaya misalkan terkait safety yang bisa muncul nantinya gitu ya. Contoh ini adalah contoh di area kapal kalau tidak salah saya itu tidak sampai tidak terlihat area area untuk yang aman untuk berjalan itu sampai tidak terlihat di foto sebelah kiri gitu ya. Karena tantangannya apa? Yaitu hanya fokus bersih-bersih biasanya cleaningnya diulang-ulang gitu ya dan nggak konsisten terkadang gitu ya. Kemudian di sebelah kanan, nah itu sudah terlihat Bapak Ibu ya area hitam itu aman untuk berdiri gitu ya. Nah strateginya apa nih? Bisa tentukan nih PIC masing-masing areanya siapa gitu ya apa yang dibersihkan dan kapan dilakukan bersih-bersih itu harus periodik gitu ya dan bersih-bersih itu sambil inspeksi itu kan ada kabel ada spare part berantakan gitu ya di lantai nah sambil kita inspeksi nih wah ini kalau nggak diambil nanti bisa membuat orang kesandung misalkan nah jadinya kecelakaan accident nah kayak gitu itu adalah esensi dari resip jadi bersih-bersih sambil inspeksi sambil inspection gitu ya. Nah, ini contoh untuk yang tahap keempat, R4, yaitu rawat ya, mendisiplinkan gitu ya. Jadi distandarkan. Ini contohnya
Misalkan area penanggung jawabnya siapa gitu ya, Pak Robert misalkan areanya di mana gitu ya. Nah, distandarkan masing-masing ada fotonya Bapak Ibu. Contoh, ini ya ada sesuai foto gitu ya, itu ada rak form gitu ya. Keadaan standarnya gimana? Bersih dari debu misalkan dan kotoran, kemudian ada apa namanya? Ada addressnya mungkin boleh ditambahkan monggo. Nah, metode pengecekannya pakai apa? Misalkan pakai sarung tangan untuk ngecek debu gitu ya. Nah, alat untuk membersihkannya itu gimana? Gitu ya, pakai kuas atau pakai tisu lap, monggo silakan. Gitu ya. Nah, tindakan bila tidak normal apa yang kita lakukan? Nah, kita menghubungi siapa atau kita langsung eksekusi sendiri atau kita misalkan stop call wait dulu. Nah, kayak gitu silakan. Dan waktu ngeceknya, waktu membersihkannya berapa lama gitu ya. Dan pengecekannya dilakukan harian, mingguan atau bulanan. Gitu ya, Bapak Ibu. Ini contoh saja. Sekali lagi, template ini tidak saklek. Kalau Bapak Ibu sudah ada format yang dari perusahaan, monggo dipakai, tidak apa-apa, tidak masalah. Mau dimodif juga monggo silahkan. Gitu ya. Nah, ini untuk yang rajin ya, untuk menjaga sustain. Ini yang paling susah menurut saya, karena yang paling susah untuk menerapkan 5R itu adalah ketidakkonsistenan kebiasaan gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini silakan misalkan ada audit gitu ya, form auditnya 5S-nya boleh silakan kalau sudah ada di perusahaan masing-masing, monggo silakan gitu ya. Kemudian biasanya akan diukur sama manajemen nih, audit 5S-nya kita itu udah di berapa persen. Nah, itu untuk mengguiden kita bahwa biasanya standarnya itu minimal di 85 biasanya Bapak Ibu ya. Nah, ini boleh silakan nanti dicek lagi di perusahaan masing-masing gitu ya. Ini contoh aja form audit. Saya rasa Bapak Ibu masing-masing perusahaan yang sudah menerapkan 5R harusnya sudah ada Bapak Ibu ya. Ada checklist yang kita cek harian gitu. Misalkan mau operasional mesin, kita ada checklist dulu nih apa aja yang dicek misalkan. Nah, itu silakan ada cross check audit gitu ya. Lintas departemen saling mengaudit itu bisa juga. Monggo silakan ya. Kemudian yang terakhir manfaatnya Bapak Ibu. Manfaatnya 5R sendiri tadi sudah saya jelaskan, intangible-nya gimana? Menjadi kerja semakin nyaman gitu ya karena lingkungannya bersih. Nah, monggo silakan. Nah, tangible-nya apa? Misalkan sampai mengurangi biaya mencari-cari alat misalkan gitu ya atau mengurangi biaya pengadaan ATK. Karena ternyata ATK-nya banyak tersembunyi nih karena belum di 5R-in. Jadi stoknya tuh nyempil-nyempil misalkan gitu ya. Setelah divisualkan dengan 5N, akhirnya mudah nih tervisual dengan jelas. Jadi berapa sih yang harus apa namanya diorder. Jadi nggak banyak-banyak lagi. Bisa mengurangi waste inventory juga dari segi ATK. Misal, monggo silahkan gitu ya. Nah, itu untuk template-nya Bapak Ibu ya. Nanti silakan ini di ucapan terakhir terima kasih. Template-nya mirip dengan cover tadi ya, harus ada logo company-nya juga. Gitu ya. Nah, itu dari segi template Bapak Ibu. Sekarang dari segi awarding gitu ya, ada beberapa kategori gitu ya, ada bronze, silver, gold, platinum, dan diamond. Nah, monggo nih, Bapak Ibu yang proyeknya bagus-bagus, silakan daftar Bapak Ibu CIC ya di Bandung untuk tahun ini. Nah, selain ada main award, juga ada special award Bapak Ibu. Kan biasanya suka ada pakai kostum-kostum, gimmick-gimmick. Nah, itu monggo. Itu nanti kita juga akan nilai gitu ya. Penyampainya seperti apa. Nah, ini ada special award Bapak Ibu. Ya, ada Inspiring Improvement Award, ada Excellent, dan juga ada Outstanding Performance Delivery Award. Boleh silahkan ya. Kita sekreatif mungkin menyampaikan project ini gitu ya di forum CIC nanti gitu ya. Kemudian untuk jurinya, nah juri kita sudah menjadi jaminan gitu ya, bahwa tadi di depan sudah jelaskan tidak akan ada sesuatu di belakang antara peserta dan juri, itu sudah kita pastikan gitu ya Bapak Ibu ya. Biasanya jurinya itu adalah praktisi yang memang berpengalaman di productivity dan quality improvement yang ada di Indonesia dan tentunya pun punya integritas, tidak bisa disogok gitu ya, tidak bisa diajak kerja sama dalam tanda kutip gitu ya Bapak Ibu. Kemudian profesional dari berbagai bidang industri yang ada gitu ya, dari segi strategis dan eksekutif gitu ya. Kemudian peserta nanti juga akan dapat masukan Bapak Ibu yang diwujudkan gitu ya dalam bentuk opportunity of improvement atau OVI gitu ya untuk kemajuan organisasi gitu ya. Nanti itu akan disampaikan ketika selesai CIC-nya gitu ya. Harapannya nanti bisa dilakukan dilanjutkan di perusahaan masing-masing gitu ya. Nah, level juri biasanya di level mana? Karena kita sasarannya adalah strategik gitu ya. Kita di manager up ya, mulai dari manager, senior manager, general manager sampai direktur. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini contoh penghargaan dan OV-nya gitu ya. Ada piagamnya juga, ada plakatnya, ada sertifikatnya. Ada OV juga yang bisa dibawa pulang oleh peserta gitu ya untuk mungkin kemudian dilanjutkan improvement di perusahaan ya. Nah, ini untuk biaya investasinya sendiri Bapak Ibu ya.
per sekarang gitu ya, untuk stream individu yang suggestion system itu di harga normalnya di 6.200.000 gitu ya. Untuk di 5S, di Thinking, PDCA dan juga di Mac itu ya, yang tim minimal 3 orang. Nah, itu harga normalnya di 6 juta Bapak Ibu ya. Kemudian untuk yang kategori company gitu ya, untuk Lean, TPM itu di 8.700.000 gitu ya. Nah, untuk observer nih barangkali Bapak Ibu mau mengamati dulu nih jalannya si IC itu seperti apa ya. Jadi observer dulu nih, ngeliat-liat dulu gitu ya. Tes ombak dulu nih. Nah, itu boleh jadi observer di 6.200.000. Nah, silakan. Nah, ini investasi itu sudah akan kita dapatkan yaitu akses ke semua stream gitu ya Bapak Ibu, bisa bebas memilih tadi yang sudah disampaikan di depan, silakan monggo bisa akses ke semua stream. Yang kedua juga udah bisa akses ke FGD gitu ya, knowledge sprint juga, kemudian konsultasi dengan konsultannya PKM ya, free pada sesi konsultan corner gitu ya. Kemudian ikut juga alignment games dan juga benchmarking tadi yang visit industri udah termasuk itu. Kemudian sertifikat gitu ya. Ada goodie bag juga, t-shirt, booklet, booknote, dan juga ballpoint. Udah termasuk coffee break dan makan siang selama 3 hari di Bandung gitu ya. Dan terakhir sudah di gala dinner gitu ya. Namun belum termasuk PPN, akomodasi, dan transportasi. Seperti itu. Baik, untuk sesi selanjutnya. Nah, silakan kita sudah sampai di tahap Q&A. Barangkali ada yang mau tanya langsung, silakan raise hand dulu atau mau ketik gitu ya di kolom chat, monggo silakan gitu ya. Nanti saya atau Pak Ayat yang akan menjawab. Silakan Bapak Ibu. Agung Mustahid, silakan Pak. Monggo Ya, Pak. selamat pagi, Bu. Oh, pagi. Pagi-pagi-pagi gitu ya Pak ya. Ah, iya, betul, Bu. Dari Oke, pribadi, baik. Bu, mau nanya kalau terkait konten tadi, isi presentasi, kita ada video yang bentuknya link, itu termasuk di dalam kapasitas filenya nggak, Bu? Jadi berapa? Mohon maaf Pak, 250. suaranya agak kurang jelas di kami, mohon maaf. Iya, untuk konten presentasi, Oh iya, kalau kita template tadi ya Bapak ya. template ya, template presentasi, Betul. kalau kita ada link videonya itu termasuk dalam maksimum tadi Yang jumlah 250 megabyte-nya. ya Pak ya. Termasuk ya, Bu ya? Ya, itu sudah termasuk Pak. Video, gambar sudah keseluruhan termasuk maksimal di 250 megabyte. Itu Pak Agung. Oke, yang kedua untuk presentasi ini kita bisa di-share nggak ya, Bu? Kalau Bisa. kita ngikutin Ya, nanti, bisa. boleh nggak? Bisa Pak. Aman Pak. Nanti kami share after webinarnya selesai ya. Ini suaranya. Oke, ada lagi Pak Agung? Lalu Ya, Pak. satu lagi, Bu, mau nanya Oh untuk iya, boleh. ya tadi agak cepat juga presentasinya, Bu. Kita bisa dapat soft copy-nya nggak, Bu ya? Kalau yang kita daftar untuk kalau yang sudah daftar, Bu. Bisa. Bisa, boleh. Ya, izin menjawab Pak Agung terkait presentasi yang akan disampaikan pada saat CIC nanti ya Pak, yang Bapak maksud atau materi webinar pada siang hari ini? Mohon maaf. Materi webinar yang saat ini. Oh ya, baik. Untuk materi webinar pada siang hari ini akan kita share Pak setelah webinar selesai. Nanti Oh, akan gitu. kami kirimkan melalui link, Bapak dapat akses melalui link tersebut. Oke, makasih, Bu. Baik, Itu dulu dari saya, Bu. Terima kasih. baik, terima kasih banyak Pak Agung. Baik, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu, monggo. Oke, dari Bu Dinda ya, dari Prima Koper Industri, izin mau bertanya, untuk konferensi ini apakah semua peserta yang diundang akan mendapatkan award gitu ya, penghargaan? Terima kasih. Silakan Pak Ayat dijawab. Ya, izin membantu menjawab dari pertanyaan Bu Dinda terkait semua peserta apakah akan mendapatkan award. Jadi di CSI ini kan ada dua jenis peserta ya Bu. Yang pertama itu peserta yang mempresentasikan project improvement-nya dan yang kedua itu sebagai observer. Nah,
award ini akan kita berikan ke seluruh peserta yang mempresentasikan project improvement-nya. Nah, dari kita kan ada di 5 award ya, Bu. Ada di bronze, silver, gold, platinum sampai diamond. Nah, nanti dari kelima award tersebut bisa nih, misal project A dapat diamond, project B dapat diamond juga, project C dapat platinum, atau bahkan project D itu dapat gold gitu. Itu sangat memungkinkan, Bu. Jadi kita di CIC ini tidak membandingkan antar project satu dengan project satunya lagi atau project yang lain, tapi kita akan menyelaraskan bagaimana project improvement yang ada atau dipresentasikan pada CIC ini sudah sesuai dengan kriteria yang ada di CIC atau kriteria dari stream yang Ibu ikuti gitu. Apakah jelas Bu Dida atau mungkin ada pertanyaan lanjutan? Oke, baik. Mungkin Bu Dinda menambahkan sedikit. Jadi misalnya Bu Dinda ikut di program di Stream 5R gitu ya. Nah, ternyata dari tim lain juga ada di 5R. Nah, dari Bu Dinda sendiri, misalnya dapat diamond, dan tim lain bisa jadi dapat diamondnya juga sama gitu ya. Karena ini yang akan dinilai adalah isi kontennya. Bukan karena satu tim harus urut dari nomor 1, 2, 3, bukan. Artinya masing-masing tim yang akan dinilai adalah nilai dari isi kontennya. Kalau memang semuanya dapat platinum, ya platinum semuanya. Berapa tim tersebut. Atau memang ada yang platinum, ada yang gold, ada yang diamond, kayak gitu. Begitu Bu Dinda. Izin Pak mau nambahin lagi ya. Jadi nanti kan untuk tahap awal ini apakah ada seleksi lagi untuk yang mempresentasikan atau enggak Pak? Slide presentasinya sudah cukup, sudah selesai. Berarti nggak ada seleksi untuk tahap awal? Ya, izin bantu menjawab Bu Dinda. Jadi di sesi ini tidak ada seleksi ya Bu. Jadi biasanya seleksi itu dilakukan di perusahaan masing-masing. Nah, biasanya itu di perusahaan tertentu tuh ada konvensi internal. Nah, dari konvensi internal tersebut yang menang atau yang juara 2 itu bisa dikirimkan ke CIC. Gitu Bu. Jadi seleksinya itu seleksi internal per perusahaan. Seperti itu. Oh gitu ya. Oke. Iya. Ya, terima Jadi kasih intinya Bapak Ibu. yang sudah bergabung di CIC itu adalah jagoannya, Bu. Nah, jagoan dari masing-masing perusahaan. Nah, kalau misalnya hari ini sudah ada 5 tim yang bertanding, berarti bisa jadi 5 tim tersebut dari 5 perusahaan. Atau 5 tim tersebut dari 2 perusahaan. Bisa jadi karena perusahaan itu mendaftarkan 3 tim, mengikutkan 2 tim, gitu Bu. Jadi yang diikutkan bebas, mau 1 tim, 2 tim, atau 3 tim, tergantung dari perusahaan tersebut. Begitu Bu Dinda. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Oke, baik. Jadi tidak ada seleksi ya Bapak Ibu ya. Kalau mau mendaftarkan, monggo didaftarkan saja. Gitu, tidak ada seleksi lagi. Gitu ya, silakan. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu yang lain. Silakan. Boleh ketik di chat, boleh bertanya langsung dengan raise hand, silakan. Bas. Tadi di slide di awal kan disampaikan sama Pak Ayat gitu ya Bapak Ibu ya bahwa PKM itu dapat endorse gitu ya dari EQF gitu ya. Nah, apa sih EQF gitu ya? Nah, EQF sendiri itu organisasi yang mempertemukan para profesional di dunia gitu ya Bapak Ibu ya di bidang quality terutama ya untuk saling sharing tuh. Nah, ketika kita ada sertifikat yang tersertifikasi oleh EQF, nah itu akan semakin menambah value di si sertifikat itu, gitu ya. Makanya tadi disampaikan oleh Pak Ayat, kita sudah resmi nih terendorse oleh EQF, gitu ya, untuk Six Sigma kami, gitu ya. Mungkin itu saya sharing sedikit, gitu ya. Monggo jika ada yang mau ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Pak Anem, Pak monggo silakan. Anim, silakan. Ya, terima kasih Pak Ayat, Mbak Lulu, Larissa. Iya. Saya ingin menanyakan untuk proyek yang boleh masuk ke 5R ini apakah proyek yang masih existing ya? Contoh begini Pak, kami waktu bikin proyek untuk merapikan gudang logistik kami ya. Jadi memang kami menggunakan metode 5R untuk merapikan gudang logistik. Nah, tapi karena ada pengembangan ruangan, jadi sekarang kami berpindah lokasi untuk gudang logistik. Nah, tapi waktu itu kami udah bikin konim tentang 5R untuk logistik. Nah, apakah ini masih bisa kami ikut lombakan di
CIC ini ya, walaupun udah nggak ada sekarang, karena udah berpindah lokasi. Terima kasih. Saya Anem dari PT Prodia. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Anem. Terkait dengan proyek yang akan dipresentasikan, jadi kami berikan kesempatan tentunya. Jadi tidak hanya proyek yang hari ini sedang berjalan atau baru selesai 1-2 bulan terakhir. Kita akan akomodir dari tahun 2024, 2025, 2026. Jadi ada proyek selama 3 tahun ini yang sedang dilakukan, bisa diajukan Pak Anam. Nah, ini bagus sekali. Jadi proyek yang sebelumnya jalan, kemudian Pak Anam mau mengembangkan ke proyek berikutnya gitu ya Pak Anam ya. Proyeknya udah berjalan, Pak, udah selesai. Cuma sekarang kami karena udah berpindah lokasi, jadi eh, apa lokasinya udah nggak ada gitu. Tapi waktu itu udah bikin proyek sebenarnya. Oh, baik. Jadi nanti pada saat untuk penilaian ininya Pak ya, untuk penilaian apa itu onsite-nya gitu ya Pak ya. Iya, nggak bisa onsite lagi gitu. Tapi udah bikin laporannya sudah. Oh, sudah ada, sudah komplit. Tetapi pada saat pelaksanaan sebetulnya Bapak sudah tidak ada di posisi atau di Betul, tempat yang tempat tersebut gitu ya, karena sudah betul. berpindah ke tempat baru gitu ya. Iya, masih bisa, Pak. Boleh, mungkin bisa dibantu dari Mbak Lulu. Ya, baik Pak. Izin terkait hal tersebut, coba kami diskusikan dulu di internal kami ya Pak. Kita diskusikan dengan CIC Director kami, apakah memang proyek tersebut masih bisa dipresentasikan ke CIC atau belum. Nanti izin saya follow up ke Pak Anem by WhatsApp ya Pak. Ya, makasih Mbak Lulu. Baik, terima kasih banyak Pak Terima kasih Anem. Pak Nam. Kasih Pak Anem. Ada lagi mungkin? Silakan Bapak Ibu. Boleh di chat, boleh raise hand. Monggo. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Waktu berapa? 5 menit lagi. Nah, tadi kan ada special award gitu ya. Nah, special award itu apa sih yang dinilai gitu ya Bapak Ibu ya? Mungkin Bapak Ibu pingin nih, oh kalau nggak dapat main award gitu ya, kita bisa dapat yang special award kan lumayan tuh gitu ya. Nah, biasanya dinilai itu dari ada yang pakai kostum-kostum unik gitu Bapak Ibu. Nah, yel-yel, kostum-kostum gitu ya. Atau mungkin apa tampilan presentasinya dibikin lebih bagus lagi atau ada efek-efek seperti apa. Nah, itu bisa nanti dijadikan buat penilaian kategori di Special Award gitu ya. Boleh silahkan. Kan biasanya ada gimmick-gimmick tuh pakai kostum temanya apa. Nah, itu boleh, monggo. Nah, itu bisa jadi nanti dapat Special Award Bapak Ibu dari situ ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi, monggo silakan. Nah, saran saya manfaatin konsultan corner Bapak Ibu ya. Jadi kapan lagi gitu ya dapat free konsultasi gitu ya dengan konsultan-konsultan yang sesuai subject matter expertnya masing-masing gitu ya. Nah, silakan nanti ikut konsultan cornernya waktu di hari H gitu ya. Monggo manfaatkan peluang-peluang yang ada, ikutin gitu ya. Mumpung kita ada 3 hari di Bandung ketemu gitu ya, sharing-sharing. Monggo silahkan bebas gitu ya Bapak Ibu ya. Silakan dimanfaatkan saja. Ada lagi yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Monggo silakan. Oke, baik Bapak Ibu, kita masih ada waktu sejenak jika masih ada yang mau ditanyakan monggo. Silakan kalau misalnya sudah tidak ada, dirasa sudah clear, sudah jelas semuanya. Nanti jika ada pertanyaan lanjutan, boleh menghubungi kami tentunya melalui Ibu Lulu atau Ibu Arum gitu ya. Nah, kemudian yang perlu disampaikan juga, jadi hari ini sudah masuk dalam rangkaian webinar sosialisasi CIC 2026 di edisi keempat atau Kamis 4 Juni 2026. Nah, berikutnya masih ada 4 edisi lagi atau 4 sesi lagi yang nantinya akan kita lanjutkan kepada pembahasan stream design thinking itu di Kamis 18 Juni 2026. Kemudian dilanjutkan minggu berikutnya itu ada 2 Juli 2026 terkait dengan penjelasan stream TPM. Nah, berikutnya Kamis 15 Juli 2026 akan dilanjutkan dengan webinar Streamline dan Kamis 30 Juli 2026 akan diakhiri rangkaian webinar ini
dengan stream suggestion system. Jadi Bapak Ibu, selain 5R, 5S ini yang sudah kami lakukan di awal, secara umum, general informasi sudah kita lakukan secara webinar di April 2026, kemudian yang berikutnya ada PDCA, beberapa waktu lalu juga sebelum ini ada DMIC. Jadi yang akan datang, nah tentunya Bapak Ibu bisa mengikuti di webinar sesi berikutnya, yaitu di Design Thinking yang di dalam waktu dekat akan dilaksanakan secara online juga. Oke, Bapak Ibu, terlampir adalah kontak kami, di mana untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu mengenai tentang konvensi ini, lebih detail, lebih jelasnya lagi, bisa menghubungi kami melalui alamat kami, ada nomor telepon kami, ada di nomor telepon Ibu Lulu dan Ibu Arum, juga alamat emailnya juga ada, dan kalaupun langsung ke kantor kami ada di PKM Konsultan, Jalan Cempaka Putih Tengah 17C nomor 7A. Ini alamatnya sudah sangat jelas dan mudah ditemukan tentunya. Nah, mohon kepada Bapak Ibu nanti jika setelah webinar ini kami tutup, tentunya nanti kami akan share tentang materinya. Nah, di dalamnya juga ada kontak yang bisa dihubungi oleh dan Bapak Ibu mewakili kerabat kerja dari CIC Pemerintahan Konsultan. Terima kasih atas atensi hari ini baik kepada Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf atas kekurangannya dan sampai bertemu kami tunggu di acara konferensi yang akan datang. Semangat pagi. Pagi.